Baiklah, sebelum memulai materi, sebelumnya saya mempresentasikan materi. Dan lebih baik kita membuka ice breaking dulu, biar kita nggak bosan dengan materinya. Tolong diikuti ya. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat buah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam buah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan buah telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10 siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Silky Pilihan dengan NIM 2024-143289. Saya dari kelas 1H. Saya membuat tugas video ini untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester konsep IPA dasar dengan dosen pengampu Nika Rosa Agustina, Magister Pendidikan. Judul materi saya adalah sifat dan wujud benda. Slide pertama yaitu ada pengertian dan sifat wujud benda. Sifat dan wujud benda adalah konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dan bentuk fisik suatu benda. Sifat benda adalah karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu benda yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi benda tersebut. Wujud benda adalah bentuk fisik yang dimiliki oleh suatu benda berdasarkan susunan dan energi. Partikel wujud benda menentukan bagaimana benda tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Slide kedua yaitu ada macam-macam sifat benda. Yang pertama yaitu ada sifat fisik. Warna dapat dilihat dari permukaan benda. Bentuk, geometri atau struktur benda seperti kubus, balok, dan lain-lain. Kekerasan, seberapa keras atau lunaknya benda, misalnya baja keras, sedangkan karet lebih lunak kelenturannya. Elastatis, kemampuan benda untuk kembali ke bentuk asal setelah ditekan atau ditarik. Kerapatan identitas, massa persatuan volume benda, titik lebur dan titik didih, suhu saat benda meleleh atau mendidih, kelarutan seberapa mudah suatu zat larut dalam cairan seperti gula yang larut dalam air. Yang kedua yaitu ada sifat kimia. Reaktivitas, kemampuan suatu benda bereaksi dengan zat lain seperti logam dan berkarat karena oksidasi. Kemampuan terbakar. Flammabilitas, apakah benda mudah terbakar di udara. Toksisitas, tingkat racun suatu zat. Kestabilan kimia, kemampuan suatu benda untuk tetap stabil dalam kondisi tertentu tanpa mengalami perubahan kimia. Slide ketiga yaitu ada macam-macam wujud benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama yaitu ada benda padat. Partikel pada benda padat dapat dalam wujud padat tersusun tetap. Contohnya yaitu ada batu, kayu, besi. Dan yang kedua yaitu ada benda cair. Benda cair yaitu partikel dalam wujud cair, lebih longgar, dapat bergerak bebas dibandingkan dalam wujud padat, memiliki volume tetapi tidak bentuknya mengikuti bentuk wadahnya yang ditampinya. Contohnya yaitu ada air, ada minyak, dan ada susu. Yang ketiga yaitu ada benda gas. Partikel dalam wujud gas bergerak sangat bebas dan tersebar jauh lebih lain, tidak memiliki bentuk dan volume tetap, dan mengisi seluruh ruangan yang tersedia.
Slide keempat yaitu ada contoh-contoh benda padat, di mana dalam slide contohnya ada dua, yaitu yang pertama ada batu dan yang kedua ada kayu. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa saya memasukkan batu dan meja kayu sebagai contoh benda padat? Saya akan menjawabnya, karena partikel-partikel menyusun tersusun rapat dan memiliki susunan molekul atau atom yang teratur, memiliki volume ukuran yang tetap. Bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya, tidak dapat dimanfaatkan, memiliki kerapatan besar. Slide kelima yaitu kita menemui contoh benda cair. Saya memasukkan dua contoh benda cair, yaitu yang pertama ada air dan yang kedua kita memasukkan yaitu ada minyak. Mengapa saya memasukkan air dan minyak ke dalam benda cair? Karena memiliki sifat-sifat yang khas. Benda cair tidak memiliki bentuk, tetapi menyesuaikan bentuk wadahnya. Permukaan selalu datar jika tenang, mengalir ke tempat yang lebih rendah, menyebar ke segala arah, meresap ke rongga-rongga kecil. Slide ke-6 yaitu ada benda gas. Saya memasukkan balon udara dan gas dan uap air menguap sebagai contohnya benda gas. Kalian juga pasti bertanya-tanya kenapa saya harus memasukkan balon udara dan uap air atau menguap. Karena partikel-partikel zatnya memiliki energi kinetik yang cukup tinggi, mengidentifikasi gaya tarik atau partikel yang cukup tinggi untuk mengatasi gaya tarik antara partikel. Dan juga dua contoh ini memiliki sifat benda gas menekan ke segala arah. Benda gas dapat mengembang dan mengiring ruang yang ada. Benda gas tidak terlihat tapi berwarna, tidak berbau. Slide ke-7 yaitu ada perubahan wujud benda dan sifat benda. Yaitu yang pertama ada mencair dari es menjadi air, yang kedua yaitu membeku dari air menjadi beku atau menjadi es. Yang ketiga yaitu ada menguap. Menguap itu seperti kita memanaskan air di atas kompor. Jika dia mendidih, dia akan menguap. Yang keempat yaitu kapur barus akan menguap. Slide ke-8 yaitu ada faktor pengaruh wujud benda suhu. Pengaruh suhu. Terdapat perubahan berbeda. Yang pertama yaitu ada tekanan, perubahan volume dan gas karena tekanan. Yang kedua yaitu contohnya eksperimen perubahan es menjadi air pada suhu kamar. Yang kesembilan yaitu ada kesimpulan, sifat benda dan wujud benda. Benda memiliki sifat dapat diamati seperti warna, bentuk, tekstur, dan ukuran. Benda juga memiliki sifat yang khusus seperti elastatis, kerapatan, kelenturan, dan daya hantar, panas ataupun dingin, dan listrik. Wujud benda. Benda memiliki 3 wujud utama yaitu ada benda cair, benda gas, dan benda padat. Perubahan
benda dapat terjadi karena pengaruh suhu atau tekanan, seperti mencair, membeku, menguap, mengembung, dan menyumbling. Peran penting dalam kehidupan. Pemahaman tentang sifat dan wujud benda membentuk kita dalam memanfaatkan dan mengelola sesuai membentuk sehari-hari. Kesimpulan, sifat dan wujud benda sangat erat kaitannya dengan fisik dan kimia bentuk tersebut yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar, di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah kuda dan sahabat. Karena saya sudah menyampaikan materi tentang sifat dan wujud benda, dan di sini saya menutup materinya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengar dan melihat materi dan
video saya.